Ya, masih di Sapa Indonesia dan masih bersama Mas Gun Gun Irianto dan Roy Suryo. Ya. Mas Gun Gun punya analisa dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY kemarin juga, silakan. Iya, Mas Bayu, kalau kita analisis dari perspektif komunikasi politik ya, pesan yang disampaikan Pak SBY itu tentu tidak bisa dilepaskan dari upaya konstruksi. Terlepas dari apapun respons publik ya dan pemerintah, konteks ini Pak Jokowi, tetapi bahwa ada konstruksi yang dibangun lewat konferensi pers kemarin. Kalau kita lihat anatomi pesannya kan dimulai dari satu, Pak SBY memosisikan diri sebagai korban. Statementnya adalah banyak gempuran gitu ya. Memang korban. Betul, makanya perspektif yang dibangun ya di awal itu adalah korban. Kalau kita menyaksikan atau mendengarkan secara keseluruhan ini. Iya, secara keseluruhan dia sebut misalnya November ya kan, dia harus mengeluarkan statement yang keras waktu itu, dan upaya ini tentu secara politik adalah upaya positioning Pak SBY dalam statement itu. Kemudian yang kedua, di bagian pesan itu membuka diri, semacam goodwill untuk bertemu dengan istana dalam konteks ini dan Pak Jokowi. Untuk menjelaskan apa di situ sebenarnya. Kan Mas Bayu mungkin dengar bahwa ada 2-3 orang yang tidak menghendaki katanya pertemuan Pak SBY dan Jokowi. Kemudian baru yang ketiga, ini yang content of message yang benar-benar menjadi fokus adalah soal SBY menganggap ada hal yang serius soal penyadapan ataupun bukti rekaman percakapan dia gitu, yang kemudian tentu basisnya dia dianggap sebagai illegal. Tapping dan political spying, ya kan? Dan ini kan dia sebut secara eksplisit, Mas Bayu. Nah, saya melihat mata rantai puzzle-puzzle ya, statement ini sebenarnya bisa kita maknai sebagai satu pesan politik yang lagi-lagi adalah attacking. Jadi November konferensi pers, kemudian Januari melakukan tweet ya, yang juga dimaknai banyak orang, dan sekarang menggunakan konferensi pers lagi. Dan salah satu fokus utamanya tentu pada hal yang serius, yaitu soal apakah dia benar disadap atau tidak. Kemudian apakah benar dia menelpon Ma'ruf Amin dalam konteks konfigurasi sikap dan keagamaan MUI yang kemudian menjadi polemik. Nah, dua hal ini menurut saya adalah dua hal serius yang tidak cukup hanya soal konstruksi. Kalau pakai pendekatan Bergerian, Peter L. Berger ya, dalam konstruksi sosial atas realitas, pernyataan itu baru semacam ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai realitas objektif. Jadi kan belum objektivitasnya sendiri gitu. Ini yang disebut dengan ekspresi simbolik atau realitas simbolik, karena pernyataan itu akan dimaknai oleh tentu kubunya Pak Ahok, dimaknai oleh media, dimaknai oleh pihak lain. Nah, salah satu koridor untuk memperjelas itu supaya kemudian ada koorientasi yang sama atas statementnya Pak SBY, menurut saya adalah hal yang lebih serius lagi, yakni pengadilan misalnya, apa untuk memverifikasi itu. Mas Roy, jadi baru attack aja, tapi belum total attack. Gini. Makanya saya berterima kasih analisanya Mas Gun Gun ya, termasuk yang tadi disampaikan. Kenapa kemarin press conference meskipun dilakukan sangat santai, berbeda dengan pada saat tanggal 2 November ya di CKS ya, waktu itu di podium. Kalau kemarin beliau di sofa dengan enak gitu ya, karena supaya tidak ada, meskipun dulu kita pernah bicara Mas Bayu soal 140 karakter tweet ya Pak SBY itu yang saya anggap paripurna, tapi ada orang menganggap belum selesai. Jadi kemarin tuh panjang lebar penjelasannya, detail, dan kemudian sangat teruntut ya, kalau sangat runtut dan terukur ini khasnya Pak SBY ya, dan kemudian justru malah membuka kalau memang ada bukti, dan itu disampaikan di fakta persidangan sekali lagi lengkap dengan hari 7 Oktober 2016 jam 10:16 ya, itu disampaikan dan clear, dan bahkan ada statementnya dari Ahok yang mengatakan bahwa Pak SBY gitu ya, nah 7 Oktober ini nyebut-nyebut dan lain sebagainya, ini ada rekamannya loh ya. Jadi ini yang mungkin lupa dimaknai sekarang, mulai sidang ke-7 Mas Bayu, audio dari sidang itu sekarang sudah keluar ya, jadi sudah bisa didengarkan rekamannya, dan ini bukan penyadapan ya, nanti dibalik, nanti ada ini penyadapannya, ini sudah public domain, disiarkan oleh beberapa stasiun. Artinya di situ clear sekali bahwa upaya ini digunakan. Jadi soal telepon yang disebut telepon Pak SBY terhadap Pak Ma'ruf Amin ini digunakan betul di persidangan untuk memposisikan Pak Ma'ruf Amin itu seolah-olah ditelepon Pak SBY untuk satu menitipkan Mas AHY dan Pak Silvi, yang kedua memesan fatwa
Ini kan tuduhan yang sangat serius. Walaupun Pak gitu SBY mengatakan memang menelpon Pak Ma'ruf Amin. Meskipun itu pun dalam posisi yang berbeda, ya. Beliau ditelepon, ya, karena mau ditanya mau rawuh tidak di acara itu, ya, mau dan datang atau tidak, dan ternyata saya nggak perlu, saya titip salam, gini, dan hanya itu aja. Jadi makanya kalau dari versi Pak SBY, setahu yang Mas Roy ketahui begitu, itu perbincangan Pak SBY dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah pada tanggal soal datang benar, atau tidak saja. Ya, pada tanggal 7 Oktobernya benar. Jamnya kita tidak tahu. Kalau ada orang yang bisa menyebut jam, wah itu jamnya pun kalau dalam istilah pengadilan, ini harus ditera juga. Ya, tidak boleh dalam sidang orang menyebut jam 10:16 kalau tidak ada buktinya. Kalau misalnya hanya menggunakan jam saya, Mas Bayu atau Mas Gun-Gun, ini bukan alat bukti. Tapi kalau jam itu ternyata dari operator, nah ini masalah masuk Undang-Undang Telekomunikasi. Tapi kalau jamnya itu ternyata hanya perkiraan waktu, itu dikemukakan di fakta persidangan. Jadi artinya ini ada dua hal yang bisa blunder gitu sebenarnya dari persidangan kemarin. Karena sudah berani nyebut jam, sudah berani nyebut konten permintaan fatwa, ternyata kalau itu hanya katakanlah hanya desakan atau katakanlah malah orang mengatakan jangan-jangan tuh hanya bluffing ya gitu. Wah ini berbahaya. Sementara menurut pengacara Pak Ma'ruf Amin sama sekali tidak berbincang atau apapun dengan Pak SBY. Bukan salah, bukan. Pak Ma'ruf Amin menjawab itu dalam sebuah konstruksi kalimat utuh. Jadi tidak mau dijebak. Ibaratnya pertanyaan Mas Bayu. Mobil di Indonesia berjalan di sebelah kiri dan setir di sebelah kiri. Itu kan sering pertanyaan trivia kayak gitu. Benar apa salah? Ya kalau orang jawab benar, salah dia. Karena mobilnya betul di sebelah kiri, tapi setirnya tidak di sebelah kiri. Ya, jadi Pak Ma'ruf Amin sangat bijak, sangat smart untuk menjawab tidak. Kalau dalam konteks mengatur sesuatu untuk mempengaruhi MUI, maka Pak Ma'ruf, Kiai Haji Ma'ruf Amin bilang itulah tidak, yang dijawab begitu, tidak. Sementara kalau bahwa perbincangan, akan ada putra saya Gus Yudhoyono akan sowan atau apa, itu memang terjadi. Itu memang yang terjadi. Dibenarkan oleh Pak SBY. Itu yang dibenarkan oleh Pak SBY, dan kalaupun itu ternyata dikatakan enggak, kami punya bukti, buka buktinya. Dan begitu dibuka buktinya, nah masuklah sekarang barang itu, gitu. Jadi artinya apa yang tadi disebut Pak SBY pada tahun 72 ketika Presiden Nixon di Amerika Serikat ada kasus penyadapan yang terjadi di Hotel Watergate. Ya, dan maka itu disebut sebagai skandal Watergate. Dan itu bisa sampai pada tahun 74. Walaupun sepengetahuan saya Watergate bukan karena penyadapannya, tetapi karena bukti-bukti yang diperoleh pemerintah ternyata menyembunyikan kasus atau fakta-fakta begitu. Ya, bukan penyadapan. Tapi bukan penyadapan, tapi faktanya, fakta-fakta yang disembunyikan. Nah, ini juga. Tapi kita menghormati betul statement Pak Sekretaris Kabinet tadi, Pak Mas Pram, Pak Pramono Anung. Kita hormat kalau memang dari pemerintah tidak ada upaya itu, dan kita percaya, dan kita juga hormat kepada Presiden Jokowi kalau memang tidak ada perintah, dan ini berarti ada insubordinasi kalau andai kata ada penyadapan. Kalau tidak ada bluffing di sidang. Betul. Ini ada dua. Nanti Mas Gun-Gun menanggapi lagi secara keseluruhan, tapi berkaitan dengan Pak Jokowi ini. Nah, ini dalam pernyataannya Rabu kemarin, Presiden ke-6 RI, SBY juga sempat menyatakan ia sebetulnya sangat ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi segala hal yang dikaitkan dengannya. Nah, diantaranya terkait pergerakan dan pendanaan aksi damai pada 4/11 dan upaya makar dan yang lain-lain. Namun, menurut SBY ada pihak-pihak terdekat di kalangan Presiden yang melarang atau tidak menginginkan pertemuan ini terjadi. Kita ikuti dulu sebentar. Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan yang baik, supaya tidak menyimpan baik Pak Jokowi maupun saya
prasangka, praduga, perasaan enak dan tidak enak, atau saling bercuriga. Beliau Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau. Oleh karena itulah bagus kalau saya bisa bertemu dan ya sekali lagi belak-belakan lah apa yang terjadi, apa yang beliau dengar, supaya ada dialog. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya diberitahu, konon katanya, ada 3 sumber yang memberitahu saya, beliau ingin bertemu dengan saya, tidak ada masalah. Cuma dilarang oleh 2-3 orang di sekeliling beliau. Nah, dalam hati saya, hebat juga ini yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan presiden. Ini sekaligus saya ungkapkan pada hari yang baik ini bahwa bagus kalau kami berdua bisa saling melakukan klarifikasi supaya tidak menyimpan. Ya, itu tadi pernyataannya. Mas Roy. Ya. 1, 2, 3. Mudah-mudahan itu bukan Roy Suryo, Gun-Gun, dan Bayu kan? Oh ya, ya, wow terlalu hebat kita. Ya. Kita subdibilhab kalau gitu istilahnya, supaya dibilang hebat. Enggak. Dan yang tahu pasti Pak SBY, saya tidak punya kompetensi atau kewenangan untuk menebak-nebak, ya. Tapi intinya gini, kedua bapak bangsa ini punya niat, saya percaya punya niat baik yang sama. Paling tidak saya mau tanya begini, Ya. yang Mas Roy tahu karena Mas Roy di Demokrat begitu, memang ada upaya-upaya untuk ketemu Pak Presiden Jokowi itu supaya orang mengerti Pak SBY ini juga nggak jual mahal kok. Oh iya, itu iya. Dilakukan komunikasinya. Dilakukan dan memang seperti misalnya nggak usah jauh-jauh, seperti misalnya telepon antara Pak Ma'ruf Amin dengan Pak SBY. Itu pun juga tidak langsung Pak Ma'ruf telepon Pak SBY atau Pak SBY telepon langsung kan. Pasti ada layer kedua yang sudah melaksanakan. Pak SBY ketemu dengan Pak JK beberapa waktu yang lalu. Itu kan juga tidak langsung ketemu, tapi mungkin ada ADC-nya yang menghubungkan dulu gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY tadi itu fakta gitu loh, bahwa dan tadi Pak SBY mengatakan saya tahu betul bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya mau untuk bertemu untuk ngobrol begitu. Iya, itu jadi diketahui juga oleh diketahui Pak SBY. juga. Jadi kita hormat kepada Presiden Jokowi ya atas itu dan kemarin juga ada statement dari Pak Johan Budi yang sayang kita tidak bisa berkomunikasi menyatakan di salah satu radio swasta kemarin live mengatakan kalau istana welcome kok gitu. Dan sangat bagus ya. Jadi kita percaya sebenarnya niat baik dari kedua beliau ini, tokoh ini, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi, ini pasti sangat bagus. Layer kedua yang kemudian mencoba mengarrange ini, nah cuman memang kemarin kalau Pak SBY menyatakan ada pihak tertentu, ya sudahlah, moga-moga pihak itu memirsa tayangan kita ini, dan kemudian, clear, udah ketemu, semua ketemu, termasuk dengan itu hal-hal yang saya kira rakyat Indonesia pasti akan ada klarifikasi yang diinginkan Pak SBY. Tapi Pak SBY juga satu lagi. Tapi Pak SBY juga tidak dalam posisi harus mendesak-desak ya atau harus menunggu-nunggu. Jadi biarkan ini proses ini alamiah saja. Ya, Mas Gun, Anda melihat bahwa upaya-upaya pertemuan ini dan pernyataan tadi ya, walaupun Anda sudah mengatakan sebagai sebuah puzzle, ini Anda sudah katakan sebagai nih saya udah berupaya loh, begitu kan? Ya. Mas Bayu, kalau kita lihat dalam konteks politik ya, hal-hal yang sangat krusial itu kan selalu muara penyelesaian itu ada 2. Satu, penyelesaian melalui komunikasi, ya komunikasi politik tentu misalnya bertemu, bersilaturahmi, makan siang atau apalah yang kemudian di situ ada understanding yang dibangun, termasuk juga klarifikasi atas banyak hal. Yang kedua adalah prosedur hukum. Nah, dua-duanya bisa ditempuh, tetapi kalau misalnya bisa mengedepankan proses klarifikasi yang sifatnya komunikatif. Nanti loh, dua hal ini saya lihat kan ada kebuntuan dua-duanya nih. Yang satu secara politis masih belum bisa ketemu karena ada pihak-pihak yang belum mau ketemu. Walaupun kita bertiga masih bertaruh pasti ketemu, ya kan? Kita tunggu aja waktunya. Yang kedua secara hukum seperti yang dijelaskan. Secara hukum menurut Pak SBY dan Demokrat itu sudah sesuai dengan hukum, jadi tidak perlu lapor. Ada nggak? Jadi menurut saya ini masih nggak akan jalan nih. Ada nggak cara-cara lain yang kemudian bisa masyarakat melihat sehingga ini bisa berjalan? Nah, itu pertanyaan yang menarik dan sebenarnya ini penting. Kenapa? Karena saya berharap pernyataan elit itu tidak hanya semata-mata selesainya hanya jadi bubble, jadi gelembung. Oleh karena itu harus ada yang disebut dengan komunikasi forensik untuk buka data.
Paling tidak supaya tuntas begitu Supaya gimana? tuntas. Sepakat. Oleh karena itu kan seperti misalnya kemarin ya pernyataan seperti Mas Rahlan dengan siapa Budiman itu sempat jadi polemik, jadi bubble, tapi kemudian difasilitasi lewat debat. Dan debat kemudian memberi edukasi gitu. Oke, siapa yang kemudian punya argumentasi lebih kuat atau data lebih kuat. Jadi hal-hal semacam Hal inilah yang seperti ini pun mudah-mudahan bisa terjadi kan, ya. Tabayun itu bisa juga dengan bentuk dialektis ya, misalnya perdebatan yang difasilitasi oleh kelompok yang independen atau netral. Oleh karena itu menurut saya bisa aja misalnya kubunya Pak SBY dengan kubunya taruhlah Pak Ahok misalnya kemudian memberi semacam edukasi pada publik dengan membuka masing-masing argumentasi dan datanya. Kalau tidak mau Soal order melalui fatwa tadi, pengadilan ya, ya. misalnya gitu. Ya, itu bisa terjadi tuh Mas Roy ya? Iya, segala hal bisa terjadi, tapi yang jelas adalah kalau saya pakai kasus lain ya. Kalau misalnya saja kenapa tadi Mas Bayu bilang ini nggak akan maju. Maju kalau kemudian aparat negara, kepolisian itu menganggap oh ini ada tuduhan, katakanlah begitu ya. Ya. Ada kemungkinan tuduhan indikasi penyadapan. Bergerak karena itu ancamannya 10 tahun ya. Berarti itu layak. Nah, yang ada orang menyatakan oh ada logo organisasi terlarang di uang baru saja kemudian cepat sekali proses, artinya bahkan bisa terbalik yang menyampaikan yang kemudian malah menjadi soal ini pun juga bisa ya, jadi artinya tentu itu kepolisian punya alasan-alasan alasan tersendiri. Jadi misalnya yang menyampaikan bahwa ada permintaan fatwa dikatakan itu pada tanggal 7 Oktober 2016 jam 10.16 itu harus dikejar kalau jamnya saja salah. Ya, dan itu disebutkan di persidangan. Kalau harinya juga salah, harinya sih sebenarnya tidak salah. Ya. Kalau kemudian jamnya salah, apalagi ada dikesankan seolah-olah itu Pak SBY meminta order fatwa, ini kan berarti ya mohon maaf ya, pelecehan terhadap Pak SBY, pelecehan terhadap MUI. Baik. Kan saya percaya betul MUI tidak akan mungkin lah bukan lembaga yang menerima order semacam ini. Oleh Jadi karena itu karena sedikit. akan muncul kesan melecehkan Betul. atau juga membangun framing Harus adanya gerak. intersepsi, makanya kemudian menurut saya harus dibuat jelas. Bukan hanya menjadi tadi ekspresi simbolik aja. Betul. Jadi harus ada upaya-upaya lanjutan, entah itu diskusi, entah itu debat, entah itu pengadilan. Begitu. Oke, baik. Kita sudah dapat ini. Mudah-mudahan sih bagi saya tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, semuanya tuntas. Betul. Dan kita melihat semua hal ini dengan clear gitu Kita ya. tunggu bukti-bukti itu dibuka sesuai janjinya di persidangan. Dan begitu itu bukti dibuka, nah sudah menunggu nih Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE atau bukti yang ternyata hanya bluffing saja. Ya, kita tunggu itu semua. Kita sudah dapat pesan-pesannya melalui Pak SBY karena sudah berbaju biru. Mas Roy. Dan juga Mas Mimin, terima kasih. Kita Sama-sama. berbincang lagi dengan perbincangan yang lain.